Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita diberikan nikmat kesehatan untuk tetap bisa berkarya. Perkenalkan, nama saya Parlindoni Payung dari Universitas Simalungun, program studi ilmu hukum. Penetapan saya sebagai dosen dengan dosen tetap yayasan di Universitas Simalungun sesuai dengan SK nomor 1051/1-Y-UC/2012. SK tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Mei tahun 2012 dan mengangkat saya menjadi dosen tetap sampai dengan sekarang. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk melengkapi persyaratan dalam mengikuti Serdosmat PDD UKTP. Saya mengajar mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi seluruh mahasiswa program studi ilmu hukum. Pada mata kuliah ini akan membahas permasalahan tenaga kerja dan soal-soal hukum ketenagakerjaan. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mahasiswa bahwa mahasiswa harus mampu menguraikan pengertian hukum ketenagakerjaan dan permasalahan-permasalahan yang ada di perusahaan atau di lapangan pekerjaan. Mahasiswa juga harus mampu menyelesaikan persoalan hukum dengan mengelaborasi hukum positif dengan prinsip hukum di bidang hukum ketenagakerjaan, mampu menjelaskan hak dan kewajiban tenaga kerja, pengusaha, dan pemerintah, atau kita kenal dengan namanya tripartit. Selain itu juga mahasiswa juga harus mampu menjelaskan dan mengidentifikasi masalah-masalah hukum ketenagakerjaan berdasarkan data yang ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Juga mampu membahas hukum dari segi aspek hukum, asas, teori, praktek, dan politik hukum, serta penyelesaian perselisihan hubungan industrial, perencanaan dan penempatan tenaga kerja, baik tenaga kerja di dalam negeri maupun di luar negeri. Mahasiswa juga harus memahami pentingnya orientasi perkuliahan hukum ketenagakerjaan dengan materi pembelajaran pokok bahasan. Yang pertama, dasar-dasar hukum ketenagakerjaan. Yang kedua, penempatan ketenagakerjaan. Yang ketiga, hubungan kerja. Yang keempat, tujuan hubungan industrial. Yang kelima, perlindungan kerja. Yang keenam, perselisihan hubungan industrial. Yang ketujuh, pemutusan hubungan kerja. Yang kedelapan, jaminan sosial tenaga kerja. Yang kesembilan, ruang lingkup kesehatan dan keselamatan tenaga kerja. Yang kesepuluh, lembaga penyelesaian perselisihan hubungan kerja. Yang kesebelas, prosedur pemutusan hubungan kerja atau PHK. Adapun pelaksanaan yang saya lakukan di pertemuan pertama, melaksanakan sistem kontrak perkuliahan yang menjelaskan garis-garis besar mata perkuliahan sesuai RPS yang saya buat. Dalam mengajar di awal masuk setiap pertemuan, saya melakukan pengulangan pembelajaran yang lalu dan materinya sebelumnya, dan sebelum berakhir perkuliahan saya melakukan protes atau latihan-latihan agar mahasiswa lebih mendalami pembelajarannya. Metode dan media pembelajaran yang saya sesuaikan dengan materi. Saat ini saya menggunakan PowerPoint dan diterapkan memakai metode blended learning. Selain memakai PowerPoint, saya juga menggunakan media tambahan seperti video yang saya share kepada mahasiswa yang masih berhubungan dengan pembelajaran atau relevan dengan pembelajaran. Selain itu juga menggunakan modul untuk menjelaskan materi perkuliahan yang saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama pengajaran, saya juga menggunakan aplikasi Zoom yang digunakan untuk kuliah online karena kondisi yang tidak memungkinkan perkuliahan dilakukan secara tatap muka. Saya menggunakan aplikasi lain, yaitu dengan aplikasi Google Classroom yang saya manfaatkan untuk membagikan tugas kepada seluruh mahasiswa, sehingga hasil tugas ini menjadi bahan evaluasi dari hasil perkuliahan yang sudah dilaksanakan. Dengan demikian bisa mendorong semangat belajar mahasiswa dengan menggunakan banyak media sehingga mahasiswa memiliki tingkat pemahaman yang baik dan mampu memperoleh nilai ujian yang memuaskan. Adapun sistem penilaian yang saya gunakan berdasarkan bobot indikator penilaian yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, yaitu ujian akhir semester 35%, dari nilai ujian tengah semester 30%, presensi 15%, dan keaktifan belajar 20%. Saya dalam menilai tidak membeda-bedakan mahasiswa satu sama lain. Semua saya anggap sama sebagai anak didik saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai perkuliahan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat tentunya bagi kita semua yang hadir pada perkuliahan hukum ketenagakerjaan pada hari ini. Baik, adik-adik sekalian. Nah, sebelum kita memulai mata pelajaran kita, mata kuliah kita, yaitu hukum ketenagakerjaan, ada baiknya kita mengulang mata kuliah minggu lalu, atau yang lalu mengenai PHK. Nah, saya tanya dulu kita semua, kenapa ada PHK? Pak, coba, Rais, kenapa ada PHK? Salah satu Pak, anggota dari bekerja itu melebihi dari yang seharusnya ada di perusahaan. Baik, terima kasih. Bagus, jawaban yang bagus. Nah, terus yang lain saya mau tanya dulu, kenapa ada PHK? Kalau menurut saya Pak, karena kondisi ekonomi sebuah perusahaan, jadi harus memiliki PHK. Baik, tepat sekali.
Nah, dia sudah mengarah kepada jawaban yang sempurna. Nah, ada beberapa jenis atau 5 macam THK. Coba sebutkan. Satu, terakhir dengan ilmu dapat berubah karena kejadian yang terjadi dalam masa percobaan bekerja atas permintaan pekerja meninggal dunia karena pensiun atas persetujuan kedua belah pihak atau diputus oleh pengadilan. Dua, keadaan yang melekat pada pribadi pekerja dapat berupa sakit selama lebih dari 1 tahun, cacat total lupa, atau karena terjadi perkawinan. Yang ketiga, berkenaan dengan kelakuan pekerjaan dapat berupa kesalahan berat atau kesalahan di luar kesalahan berat. Yang keempat, berkenaan dengan tindakan perusahaan sebagaimana diatur pada pasal 169 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang kelima, berkenaan dengan ketenagakerjaan perusahaan dapat berupa perusahaan dulu, perubahan status perusahaan, perubahan melakukan efisiensi atau perusahaan kembali. Baik, memang luar biasa semua ini. Nah, memang betul apa yang dibilang tadi, PHK itu terjadi seperti yang kita pilot atau perusahaannya sudah namanya status perusahaannya sudah berubah atau bisa mengarah penutupan ya atau bangkrut ya. Nah, baik, untuk mata kuliah selanjutnya kita lanjut yaitu dengan namanya penempatan tenaga kerja. Nah, penempatan tenaga kerja ini diatur di dalam pasal 31. Nah, yang merupakan hak dasar pekerja yang tepat berbunyi setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memiliki, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri. Nah, saya mau tanya di sini, ada namanya kata frase memiliki, mendapatkan atau pindah pekerjaan. Nah, ini diatur nggak di Undang-Undang Dasar 1945? Diatur ya, yaitu masalah penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi kalau menurut pasal 31 ini kita bermuara kepada namanya Undang-Undang Dasar 1945 bahwa memang setiap manusia itu membutuhkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Nah, jadi kalau misalnya saudara nanti menjadi namanya tenaga kerja atau karyawan di salah satu instansi atau di perusahaan, nah jadi ini Anda boleh namanya memperoleh penghasilan yang layak. Nah, memperoleh penghasilan yang layak itu maksudnya ya sesuailah dengan namanya harapan-harapan hidup kita, harapan-harapan pribadi kita. Nah, untuk mencukupi kebutuhan kita. Nah, kalau di dalam namanya keseharian kita, kalau pernah dengar namanya UMR, pernah dengar namanya upah minimum regional. Ya, kalau sekarang itu sudah berubah menjadi namanya upah minimum kabupaten, upah minimum kota, upah minimum provinsi. Ya, artinya di sini sudah pemerintah kita dalam hal ini sudah membuat namanya rancangan bagus tentang ketenagakerjaan ini, terutama penghasilan dan penghidupan yang layak. Nah, dan seterusnya ada namanya asas penempatan tenaga kerja. Nah, penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka. Asas terbuka ini maksudnya ini, nah, memberikan informasi kepada pencari kerja secara ikhlas yang berkaitan dengan jenis pekerjaan, jam kerja, dan besarnya upah. Nah, lagi-lagi besarnya upah. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini, ada nggak kita mau kerja, tidak mau upah? Ada nggak? Ya, ada itu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita pun kalau ditanya, kalau misalnya si Tirta kita tanya, nah, kamu kerja di sini, otomatis dia nanya sama aku, berapa? Nah, yang kedua ada asas bebas. Asas bebas, pencari kerja bebas memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih tenaga kerja. Nah, ini ada juga konsepnya yang sama antara hubungan timbal balik antara namanya pengusaha, pencari kerja, atau namanya pemberi kerja dengan namanya karyawan. Nah, bolehkah pengusaha memilih namanya karyawannya? Boleh nggak? Boleh dong, ya kan? Kalau kita lihat sekarang, saya sendiri kalau misalnya saya pengusaha, saya ambillah yang pertama karyawan saya yang mempunyai namanya skill atau kompetensi, ya kan? Nah, yang kedua baru mungkin mengikutkan namanya integritas, ya kan? Baru namanya mengikutkan namanya nanti besaran upah yang diminta oleh karyawan tersebut. Mampu nggak perusahaan itu membayar upah itu? Mampu nggak perusahaan itu membayar gaji karyawan tersebut? Nah, seterusnya ada namanya asas objektif. Nah, asas objektif ini pencari kerja agar menawarkan pekerjaan yang cocok, ya kan? Pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja sesuai dengan kemampuan dan persyaratan jabatan yang dibutuhkan dan harus memperhatikan kepentingan umum dan tidak memihak pada kepentingan pihak tertentu. Nah, kita harus objektif ya. Kalau misalnya saya juga harus pengusaha atau saudara juga harus pengusaha, harus objektif terhadap namanya karyawan. Tidak boleh namanya
boleh dibilang namanya membeda-bedakan ini status, ya kan, atau membeda-bedakan hal-hal yang lain lah yang dapat tidak serta-mertanya ada hubungan timbal balik antara pengusaha dan karyawan itu, yang akan juga membuat nanti kinerja dalam suatu perusahaan itu turun, atau kinerja dari karyawan itu terhadap perusahaan itu turun. Karena kenapa? Nah, karena pengusahanya tidak objektif, ya kan, nah tidak berdasarkan kepada namanya prestasi. Nah, pelaksanaan penempatan tenaga kerja terdiri dari instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang tenaga kerja. Nah, salah satunya ini instansi apa? Kalau di pemerintah itu apa? Instansi apa? Kalau di pusat itu Kementerian Tenaga Kerja. Kalau di sampai kabupaten atau provinsi ada namanya Dinas Tenaga Kerja, ya. Kota atau kabupaten atau Dinas Tenaga Kerja provinsi. Nah, atau lembaga swasta yang berbadan hukum, lembaga swasta wajib memiliki izin tertulis dari menteri pejabat yang ditunjuk. Nah, itu dia. Nah, bisa saja nanti saudara ada namanya pengusaha atau pelaku namanya lembaga swasta yang diberi izin oleh kementerian, ya atau diberi izin oleh yang berwenang. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya? Ya. Jadi Pak, bagaimana Pak? Kita kan membahas tentang pekerjaan Pak. Nah, pasti banyak sekali yang kita ketahui TKI yang ada di luar negeri. Nah, tadi kita membahas tentang mental dari sebuah TKI tersebut Pak. Nah, gimana Pak? Gimana cara menanggulangi ketika TKI yang ada misalnya di Malaysia mendapat tekanan dari majikannya, misalnya kayak kekerasan maupun mental yang ditekan, gimana yang dari perusahaan yang ada di Indonesia untuk menanggulangi hal tersebut Pak? Nah, pertanyaan yang bagus saya kira. Nah, ini sejalan dengan dan sejurus dengan apa yang saya terangkan tadi. Nah, bagaimana cara menanggulangi ini? Makanya kita bilang tadi, pertama tadi, kalau misalnya PJTK itu, perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia itu memang harus yang terdaftar. Nah, memang harus yang diakui oleh pemerintah, yang diberi izin oleh pemerintah. Nah, kalau namanya ilegal nanti, berarti itu nanti timbul masalah baru di sana, jadi kita pada bingung kadang. Jadi kadang selalu menyalahkan pemerintah. Padahal memang nanti sudah ada di sini namanya pengiriman jasa tenaga kerja yang ilegal yang tidak resmi, sekalipun dikirim nanti ke Malaysia sana atau ke luar negeri sana. Jadi harapan-harapan kita juga seperti pertanyaannya saudari Maya, ya. Nah, ini nanti menjadi prioritas bagi pemerintah. Nah, ini harapan-harapan kita kepada pemerintah juga, dan harapan kita juga sekaligus kepada namanya lembaga-lembaga yang diberi izin ini, bahwa jangan sekali-sekali mengirimkan namanya tenaga kerja yang ilegal, atau bisa juga nanti dia bermasalah juga. Dan proses rekrutmennya itu juga nanti harus memang tetap diawasi oleh banyak ya. Tetapi pemerintah juga sudah mengimbangi, dan pemerintah juga memberi namanya siap hadirlah bagi mereka juga yang mengalami atau memiliki permasalahan tenaga kerja di luar. Karena banyak juga pemerintah juga tidak ketahui PJTKI ilegal mengirimkan namanya TKI yang ilegal juga. Nah, tidak sesuai dengan standar operasional, ya kan, pengiriman TKI. Karena kenapa? Bisa-bisa jadi nanti karena ilegal dia, nah kebutuhannya pun nanti ilegal semua, lama-lama juga bermasalah, jadi pemerintah tidak bisa memantau. Jadi kalau misalnya sudah di Kementerian Tenaga Kerja sudah terdaftar semua PJTK ini atau perusahaan jasa tenaga kerja ini, maka mereka terpantau lah mana benar-benar perusahaan jasa tenaga kerja yang mengirimkan dan yang tidak mengirimkan, atau aktif dan tidak aktif untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia keluar. Nah, ini ada macam penempatan tenaga kerja. Macam penempatan tenaga kerja ini, nah, penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004. Nah, apapun ceritanya, kalau kita di sini, kita harus selalu belajar namanya undang-undang. Kita tidak lepas namanya hukum ketenagakerjaan itu, tidak lepas namanya undang-undang atau peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang namanya ketenagakerjaan kita. Jadi tidak boleh lepas dari itu. Nah, kalau di sini kita lihat ada namanya penempatan tenaga kerja di luar negeri diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Nah, perekrutan tenaga kerja ini ditempatkan di luar negeri. Di luar negeri tersebut dapat dilakukan oleh pemberi kerja atau oleh pelaksana penempatan tenaga kerja. Penempatan tenaga kerja itu juga harus melihat hal-hal yang dianggap tidak bertentangan dengan namanya ras, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan aliran politik sekalipun, ya kan? Nah, jadi harus kita setara dengan namanya yang tadi, asas objektif tadi, hampir sama itu pengertiannya. Nah, ada namanya arah penempatan tenaga kerja. Arah penempatan tenaga kerja tentunya ini sesuai dengan prinsip the right man on the right place. Artinya apa? The right man apa? On the right place. Berarti orang yang pas, orang yang benar ditempatkan pada tempat yang benar juga.
Nah, yakni penempatan tenaga kerja pada jabatan tepat sesuai dengan keahlian dan keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat martabat. Harkat dan martabat, hak asasi dan perlindungan hukum. Nah, hak asasi itu maksudnya gimana? Hak asasi itu maksudnya gimana? Kalau pernah dengar namanya penyandang disabilitas, ya kan? Kadang kita kalau melihat penyandang disabilitas, kita menomorduakan mereka. Tetapi kalau kita lihat sekarang, banyak itu penyandang disabilitas lebih hebat daripada kita, apalagi dari segi mungkin penguasaan teknologi, ya kan, mungkin dalam penguasaan cara berpikir lagi, mungkin lebih hebat mereka daripada kita manusia yang seutuhnya. Tetapi itu kadang perusahaan-perusahaan itu juga ada juga membuat seperti itu, atau menomorduakan atau apa namanya, ya, bukan terlalu menyepelekan, atau dia mempunyai posisi kedua ketiga lah. Nah, ya kan, artinya tidak diberi ruang untuk menjadi karyawan di perusahaan si X tersebut. Nah, seterusnya penempatan tenaga kerja dilaksanakan dan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan program daerah. Nah, lagi-lagi ini kalau masalah ini ada namanya program nasional atau program daerah. Ini makanya kita lihat juga di mana namanya kalau pemerintah kita menempatkan ini di mana tenaga kerja yang lagi kosong, yang lagi butuh. Nah, di mana lagi daerah yang membludak atau mungkin tinggi di sana tenaga kerjanya. Jadi bisa-bisa juga nanti pemerintah juga harus hadir untuk menjembatani ini mana daerah-daerah yang layak diberi tenaga kerja yang penuh atau ditambahkan, atau mungkin tenaga kerja yang membutuhkan, namanya benar-benar membutuhkan. Nah, dan seterusnya selain itu pelaksanaan penempatan tenaga kerja juga memberikan pelayanan penempatan kerja tersebut. Penempatan kerja tersebut bersifat terpadu dalam satu sistem penempatan yang meliputi unsur-unsur. Pertama, ada pencari kerja, absen saja lah ya. Nanti saya melihat juga nanti kehadiran saudara-saudara, nanti ini menjadi penilaian bagi saya bahwa Anda datang ke kelas, Anda aktif, ya kan, Anda rajin tentunya, ya kan, Anda paham tentunya mengenai namanya mata kuliah saya ini. Saya akan memberikan penilaian yang objektif terhadap saudara, ya kan. Jadi tidak ada lagi istilah namanya ini bapak ini sayang sama ini, bapak ini sebelah pihak, atau bapak ini kawannya saudari ini, saudara ini, enggak lagi. Jadi kita harus objektif menilai, karena saya lihat dari keaktifan saudara, kerajinan saudara, ya kan. Nah, saya pampilkan dulu Rivaldi Riki, Riki Sadila, Dita Rizky Saragit, Sri Janjek, Nazwa, Joshua, Bania, Benedict Mulut, John Jose Payung, Nahadawi Abu Sungguh, Lara Apriani, Esra Resia Buba, suaranya kuat ya, Asri Daniel Nasution, Ane Laura Salma, Maya Safira Ritonga, Sulita Nujana, Yani Manurung, Bella Karya Tinet, Maya Nur Tasya, Fitra Asbolot, Fadila Arsyad, datang Esron Topia,